Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa STIT semester 1 ABC, kita ketemu lagi dalam nuansa yang mungkin kita saat ini sedang berbahagia. Saya mohon maaf ya telat memberikan ini jawaban atas pertanyaan teman-teman, karena ya HP tadi dipegang anak saya, terus saya sore itu karena tidak HP-nya tidak dikasihkan, lalu saya main sepak takraw ya, persahabatan. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa lah, tapi saya tetap dengan tanggung jawab saya akan memberikan jawaban. Yang pertama saya akan memberikan deskripsi tentang apa yang disebut dengan filsafat Socrates sampai ke Aristoteles ya. Boleh dikatakan bahwa Socrates itu adalah seorang visioner ya di dalam dunia filsafat setelah pendahulunya, yaitu Thales, Anaximandros, Anaximenes, Parmenides, terus kemudian Pythagoras ya, itu sebagai filsuf awal ya, yang memberikan penjelasan filosofis tentang alam ya. Mereka itu disebut dengan filsuf alam, filsafatnya filsafat alam gitu. Lalu kemudian pada Socrates itu luar biasa, adalah orang yang luar biasa. Dia kemudian tidak tunduk terhadap kesewenang-wenangan raja, lalu kemudian memberikan satu formulasi tentang kehidupan melalui filsafat, negara melalui filsafat, tentang nilai melalui filsafat, tentang kebenaran yang secara umum, karena pada masa itu mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang sifatnya umum. Tapi kemudian Socrates memberikan jawaban atas itu dengan metode dialektika, sehingga menemukan jawabannya. Terus kemudian setelah itu masa Socrates itu bersamaan dengan kaum sofis. Di situ ada pergumulan, nanti saya akan jawab ya pertanyaannya. Terus kemudian Plato itu dikatakan sebagai murid dari Socrates, padahal Plato sendiri tidak pernah berguru ke Socrates. Pertanyaannya, kok bisa? Ya bisa, misalkan saya banyak membaca karyanya Syekh Sayyid Husin Nasr, misalkan Sayyid Husin Nasr tentang teologi, tentang filsafat dan sebagainya, lalu saya terpengaruh dengan pemikiran Sayyid Husin Nasr, saya juga bisa dikatakan sebagai murid Sayyid Husin Nasr, itu tidak masalah itu. Terus kemudian mungkin di pesantren ada istilah begini ya, al ilmu bila ustadus syaitan, misalkan itu itu tidak berlaku ya, itu dulu ya, saat ini tidak, karena saat ini informasi, kalau kita tidak membaca informasi maka kemudian kita tidak bisa mendapatkan ilmu ya. Terus kemudian masa Socrates, Plato dan Aristoteles itu adalah dikatakan sebagai guru pertama, karena Aristoteles itu adalah orang yang pertama kali memberikan sumbangsi pemikirannya terhadap filsafat, dan filsafat itu dibangun secara sistematis. Maka kemudian disebut dengan guru pertama. Guru keduanya siapa Pak? Misalkan guru keduanya itu adalah Al-Farabi. Jadi guru kedua di filsafat itu di Islam yaitu Al-Farabi. Lalu kemudian ya, biar menyingkat waktu, saya langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaannya lucu juga gini. Pertanyaannya, mana dulu manusia purba dengan Nabi Adam gitu.
Eh, ya saya sebagai orang Islam percaya bahwa Nabi Adam yang pertama kali, karena itu jelas di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Nabi Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian ketika Anda misalkan membaca teori misalkan, lalu kemudian Anda ketemu misalkan, ya banyak, saya juga pernah ketemu ketika baca bukunya orang-orang barat, lalu kemudian mengatakan bahwa ada manusia gitu, ada sosok manusia itu dijawab sebenarnya eh, oleh Dr. Zakir Naik, ya, dijawab oleh Dr. Zakir Naik bahwa itu bukan manusia tapi itu makhluk yang menyerupai manusia. Artinya bisa saja itu adalah binatang atau hewan, ya. Tapi yang pasti bahwa manusia pertama itu adalah Nabiullah Adam. Terus kemudian apa pembuktiannya, Pak? Ya, sebenarnya secara saintis ini belum bisa dibuktikan itu, belum bisa dibuktikan. Tetapi misalkan Anda membaca buku tentang science of animal, misalkan science of animal in human misalkan, itu sudah dijelaskan bahwa DNA kerah yang dikatakan manusia itu adalah evolusi dari kera oleh Charles Darwin misalkan. Itu sudah tidak bisa dibuktikan karena hanya ditempel tulang manusia, ditempelkan ke tulang tengkorak kerah itu, kemudian itu setelah diuji secara keseluruhan itu tidak terbukti bahwa itu adalah manusia. Jadi DNA manusia itu bukan kerah. Nah, ya jawaban saya adalah yang manusia yang pertama itu adalah Nabiullah Adam. Ya, berpedomannya adalah kepada Al-Qur'an. Loh, katanya harus bisa dibuktikan secara ilmiah dan sebagainya. Ya bisa sebenarnya dibuktikan secara ilmiah, tetapi ilmu manusia itu belum sampai ke situ. Nah, terus kemudian yang kedua, kaum sofis. Kaum sofis ini boleh dikatakan pada masa Sokrates itu adalah orang yang senang berdebat. Itu adalah, boleh dikatakan itu adalah pihak pemerintah yang kemudian segala sesuatunya itu dijelaskan oleh mereka orang-orang yang senang berdebat, tetapi debatnya bukan untuk mencari kebenaran melainkan mencari pembenaran. Lah, dalam konteks itu maka kaum sofis itu sebenarnya ada di kehidupan kita saat ini gitu. Buktinya apa? Misalkan kita bertemu dengan teman atau dosen misalkan, atau siapalah misalkan, ketika kita ajak berdiskusi, ya dia tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Jurusnya itu bisa menggunakan pokoknya dan sebagainya. Nah, ketika orang mengatakan pokoknya, itu kan sudah tidak ada kebenaran lagi. Itu hanya kebenaran yang disampaikan oleh dirinya sendiri. Itu seperti itu kaum sofis itu. Kalau Anda baca buku tulisan saya yang saya tulis, misalkan Anda boleh cari nanti dialektika ilmu filsafat dan agama. Dialektika ilmu filsafat dan agama yang dipublikasikan atau yang diterbitkan di jurnal Staim Ngelawak, ya. Staim Ngelawak itu mana ya? Nganjuk. Staim Ngelawak Nganjuk, di situ saya tulis, di situ saya telah jelaskan tentang itu. Kamus sofis juga ada di situ. Anda bisa baca di situ. Saya sudah tulis, saya sudah bukukan. Terus kemudian cari di internet, ya. Kemudian kaum sofis, kenapa kok Sokrates itu istilahnya
gedeng dengan kaum sofis ya, karena kaum sofis itu selalu memutarbalikkan apa namanya istilahnya kebenaran-kebenaran yang ilmiah gitu ya. Misalkan eh, orang-orang yang harus dihukum misalkan dia ubah dan sebagainya, itu berdasarkan pemikirannya sendiri. Maka dari itu Socrates itu mencoba untuk mendobrak itu ketika kaum sofis mengatakan tidak ada kebenaran, karena sifatnya adalah apa ya istilahnya, pusat pengetahuannya itu dikembalikan kepada manusia, itu manusia itu sebagai objek. Lalu kemudian Socrates mencoba untuk memberikan satu jawaban ketika kaum sofis mengatakan tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak. Lah di situ apa namanya Socrates mencoba untuk melakukan metode dialektik. Karena kenapa kok dialektik misalkan, karena Socrates itu keturunan bidan ya, orang-orang saintis ya, jadi berpengaruh terhadap jiwanya itu. Artinya dia menggunakan istilah dialektikal. Misalkan ya saya kasih contoh, payung misalkan atau kursi misalkan di seluruh dunia, ketika Anda menanyakan kursi, bentuk kursi itu seperti apa, pasti seluruh dunia itu memberikan satu jawaban yang sama, bahwa bentuk kursi itu adalah bla 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 bla. Tidak mungkin misalkan payung kemudian ada orang yang mengatakan itu kursi, itu tidak mungkin, karena sifatnya itu sudah universal, general dan sebagainya. Makanya itu sifatnya yang dilakukan oleh Socrates, sehingga Socrates itu mampu memberikan suatu jawaban yang sangat luar biasa terhadap perkembangan ilmu filsafat. Dan Socrates juga dikatakan sebagai peletak batu pertama di dalam ilmu filsafat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.